Selamat pagi Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Batch 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Innocentius Paul Levan dengan nomor peserta 50.40.60.6319.2001 dan nomor induk mahasiswa 258690500840. Saya adalah mahasiswa peserta PPG Transformasi tahun 2025 di LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke. Pada hari ini, tanggal 8 Oktober 2025, saya akan melakukan uji kinerja melalui praktik mengajar pada kelas 10 di SMA Swasta Manda Elu, Tambolaka, Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur dengan materi Aku Pribadi yang Unik. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan selamat menyaksikan tayangan berikut ini. Halo, selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi, Kak Guru. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Semua sehat-sehat ya? Sehat. Ada yang sakit? Ada. Ada. Siapa? Tapi tidak hadir. Tidak ada. Oke. Kita semua yang ada di sini sehat-sehat loh? Sehat. Ada yang belum makan? Sudah. Minum? Sudah. Bangun berdiri. Kita guru minta Cika untuk pimpin kita dalam doa. Silakan Cika. Pak Guru dan teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan belajar mengajar kita, mari kita sambil berdoa. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas segala berkat dan perlindungan-Mu, karena Engkau telah menjaga dan melindungi kami dari hari lepas hari teristimewa pada hari ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Cika. Pak Guru minta kalian tetap berdiri karena Pak Guru akan mengajak teman-teman semua kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional sebagai bentuk dari rasa nasionalisme kita sebagai anak bangsa. Oleh karena itu, Pak Guru mengajak kita semua menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Pak Guru minta Angel, silakan pimpin teman-teman. Kita nyanyi dengan penuh semangat ya. Silakan aja. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, satulah pendukungmu, patrioto bangsa sini, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, berikan satu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Silakan dulu. Guru ambil absen dulu ya. Maria Angelina Tau, Ada Pak. Febrianti Aurelia Tai, Rosalia Geli. Satu orang yang tidak hadir ya. Sekarang kita akan bersama-sama belajar tentang satu topik yang baru. Materi kita tentang aku pribadi yang unik. Itu adalah pembelajaran kita. Yang pertama, kita mengidentifikasi keunikan diri secara jujur dan reflektif. Kemudian yang kedua, menjelaskan bahwa keunikan pribadi adalah anugerah Allah yang harus disyukuri. Kita harus bersyukur. Kemudian menunjukkan sikap menghargai diri dan keunikan orang lain melalui kerjasama dengan kelompok. Kemudian yang keempat, menyampaikan refleksi kelompok dan pribadi secara lisan maupun tulis. Baik, hari ini kita sama-sama akan belajar materi baru yang mungkin akan membuat adik-adik semua mengetahui apa yang ada di dalam diri. Ya, Pak Guru mau tampilkan satu video ya, tentang ini. Orang ini adalah orang dia tidak punya tangan, dia tidak punya kaki. Supaya dia jelas, perlu ada teman-teman untuk bersama-sama untuk menonton.
Early years of school, a lot of kids would come up to me and tease me. Nick, you're not good enough. Nick, just give up. Nick, you're never going to get a job. You won't get married. You can't even hold your wife's hand. What kind of a father are you going to be if you can't even pick up your kids when they're grown up? You're alone. Sure, your parents hug you, but their hugs can't heal you. Just give up. 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 The title of the message that I've been given is Transforming the Walls into Doors. The line that I like to use is changing obstacles into opportunities. I know that there are 1 billion people going hungry today. I know that this year 1 million people will commit suicide. I know today there are 120 million slaves. And I've met sex slaves. And I've seen the top of the pyramid as far as business. I've met the billionaires. I've met bankers. And I've also met orphans. We're all looking for something. We're all looking for hope. Just because you were born with hope. No, we're born with pain. We're born and live through difficulties. In our life, my parents always told me that even though we don't know why I was born this way, that we have a choice. Either to be angry for what we don't have, or be thankful for what we do have. The world is a hurting place. The world needs hope. The world needs love. Without hope, I feel like, why are we here? At age 8, I thought that I should commit suicide. At age 10, I tried to drown myself in 6 inches, 15 centimeters of water. In my home, I told my dad I just wanted to relax. Really, I wanted to end my life. I had enough. Why? I didn't have hope. I thought I did. Today you can see that I have. I have been speaking at 5 congresses. I've met 7 presidents all around the world. My largest crowd was 110,000. I have 30,000 invitations for me to speak. I've spoken to 4.5 million people face to face. In the last 48 hours here in Serbia, we've reached 5 million through media. I have 2 organizations. I have a non-profit organization and I have a for-profit. I've got a gorgeous wife. Not I need hands to hold her hand. I only want to hold her heart. And you know, how am I going to hug my kids? So many kids, they come up to me, it's amazing. They put their hands behind their back and hug me with their neck. And I've realized in life, even the worst parts of my life can be turned into good. And even more special. The greatest 2 days in anyone's life. The day you were born and the day you knew why. There's a greater purpose for my life. I am here for a reason. Sure, I didn't get a miracle, but I realized something. If God doesn't change my circumstance, He's going to use my life to be a miracle for someone else. When you don't get a miracle, you can still be a miracle for someone else. And if you haven't found that peace of knowing who you are and why you're here, I want you to know that's how I overcome. I don't have any words. My book's called Life Without Limits. What will be, will be. I've acted in a short film, 30 awards. I got Best Actor in a short film. I've done my own music video. I've written 2 books. First book, 30 languages, 800,000 copies. I'm 29, and we know 1 billion people know who I am. Not to bring up my pride and my name and my sadness, trust me, I'm just like you. But I hope you're inspired to know that if I can dream big, then so can you. Setelah kita bersama-sama menonton video tentang Nick, sekarang Umur mau tanya, apa yang dialami oleh Nick dalam video tadi? Ya, keterbatasan secara fisik. Dia juga pernah mencoba untuk bunuh diri. Coba untuk bunuh diri. Berarti sudah dalam tingkat kemudian ada harapan untuk hidup. Bagaimana Nick setelah dia gagal bunuh diri, dia frustasi, lalu
bagaimana Nick itu dia bangkit dari keterbatasannya secara fisik. Kisah Nick coba untuk mengenal ini. Nilai apa yang teman-teman bisa, atau pesan moral apa yang teman-teman bisa pelajari, bisa peroleh dari kisah Nick? Kemana aja? Dia mengatakan bahwa dua hal terbaik di hidupnya, yang pertama hari di mana dia lahir, dan yang kedua hari di mana dia mengerti dengan keterbatasan hidup. Apalagi? Ya, dari video itu juga jangan pernah malu akan keterbatasan atau kelemahan yang kita miliki. Sebab ada hal indah yang telah dipersiapkan untuk kita, sehingga kita mau untuk mengenal diri dan mengembangkan potensi dalam diri. Baik, semua jawaban yang teman-teman sampaikan itu benar, dan itulah yang menjadi kenyataan yang ada di dalam video kita tentang. Baik, terima kasih teman-teman. Nah, supaya kita semakin lebih semangat, ice breaking dulu ya. Ya, mau minta salah satu teman untuk pimpin ice breaking. Kita bangun berdiri. Oke, jadi teman-teman, judul ice breaking itu tentang konsentrasi. Teman-teman mungkin semua sudah tahu. Sudah. Tepuk 1, tepuk 2, semangat. Tepuk 3, konsentrasi. Tepuk 1, 2, 3, semangat, konsentrasi. Terima kasih. Silakan dulu kembali. Baik, setelah kita ice breaking, masih semangat toh? Oke, baik, terima kasih. Sekarang ketika teman-teman mendengar kata unik, apa yang muncul dalam pikiran? Sesuatu yang kita miliki tetapi tidak dimiliki oleh orang lain. Oke, berarti sesuatu yang berbeda. Berbeda. Itu pertama, kedua. Sesuatu yang khas, ciri khas. Oke, sesuatu yang menjadi ciri khas. Ketiga, ya kelebihan dan kekurangan. Apa lagi? Karakteristik seseorang. Ya, karakteristik seseorang. Ya, jadi itu yang teman-teman sebutkan semua itu adalah bentuk keunikan yang ada di dalam diri kita sebagai seorang pribadi, sebagai pribadi ya, bukan kelompok, sebagai pribadi. Jadi ingat, kata unik itu adalah sesuatu yang berbeda dari orang lain. Baik, dari gambar ini teman-teman bisa melihat ada sesuatu yang berbeda. Ya, tadi ada yang menyebutkan fisik, ada yang tinggi, ada yang pendek. Itu sudah berbeda. Kemudian karakter, kepribadian, ada yang periang, ada yang juga hanya biasa saja, kadang-kadang. Jadi kalau kita bilang aku pribadi yang unik atau saya punya pribadi yang unik, itu adalah anugerah yang perlu kita syukuri. Kita lihat gambar ini. Gambar pertama itu bentuk dari karakter orangnya baik. Gambar yang di pinggir itu adalah gambaran tentang bagaimana orang lain itu menjadi contoh untuk saya ketika saya mau melihat diri saya, apakah saya unik atau tidak, apakah saya berbeda dari orang lain. Baik, itu tadi teman-teman menyebutkan keunikan adalah ciri. Jadi sesuatu yang khusus yang ada pada orang. Yang kembar sekalipun punya perbedaan. Lalu apa sih yang menggambarkan atau bagaimana cara kita bisa melihat berbagai macam keterbatasan yang ada kita miliki? Itu kita lihat dari sisi kepribadian atau karakter, bakat, minat, cara kita berpikir ya. Contoh, cara berpikir kita yang sekarang lagi tren di generasi Z. Dengar satu berita, kita mulai membuat cerita baru dengan mengembangkan itu. Cara berpikir, lalu kita merespon sesuatu itu berbeda. Inilah yang membuat kita unik. Jadi ini teman-teman yang membuat kita unik. Nah, aspek tadi yang unik tadi itu yang kita bisa lihat yang ada dalam diri kita masing-masing seperti itu. Kemudian mengapa penting kita lihat karena dan kita memahami diri, kita mau mengembangkan apa yang kita miliki. Misalnya bakat, minat, dan dari situ kita merasa percaya diri. Kemudian ciri khas yang membuat kita berbeda. Jadi gambar pertama, ada pembalap, lalu ada yang hobi bermain gitar, punya bakat bermain gitar, ada yang minat membaca. Itu saja sudah berbeda. Kemudian nih, berbagai macam bentuk wajah. Dengan kita punya kelebihan, kita punya
keterbatasan. Dengan cara itu kita harus mampu menghargai orang lain. Misalnya ada orang yang punya banyak keterbatasan, jangan kita membuli. Saya mulai pengen? Tidak boleh. Mari teman-teman, kita akan mendalami keunikan yang ada dalam diri kita itu lewat teks kita suci. Ya, Mazmur 139 ayat 13 sampai dengan 14. Ya, Guru kita Andika baca ini. Sebab engkau membentuk buah bidangku, engkau melimpahku dalam kandungan ibu. Aku bersyukur kepadamu oleh karena berjajar, dahsyat dan ajaib. Nah, kemudian kita lihat lagi teks yang satu. Guru kita Cesi baca. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Terima kasih Andika, terima kasih sudah membacakan kedua teks ini. Yang pertama kita lihat kitab Mazmur. Kitab ini mau menunjukkan setiap kita manusia itu diciptakan secara pribadi. Tidak ada yang diciptakan secara kelompok. Allah diciptakan secara pribadi dengan dahsyat, dengan ajaib. Nah, kemudian apa artinya? Tidak ada manusia yang diciptakan secara Kebetulan. diciptakan secara dahsyat dan ajaib. Tuhan mengenal kita bahkan sejak dalam Kandungan. Nah, kemudian di teks kita Kejadian tegaskan di situ dengan jelas bahwa kita ini diciptakan segambar, serupa, secitra dengan Allah. apa maksudnya itu? Mau menggambarkan bahwa ada nilai. Setiap manusia itu punya harga dan martabat yang sama. Baik, apakah ada yang mau bertanya tentang konsep keunikan manusia? Nah, kalau tidak ada yang bertanya, Pak Guru mau ajak kalian kita berdiskusi ringan dari teks ini, teman-teman. Atau apa maksud teks ini terhadap pribadimu sebagai pribadi yang unik? Ada mau menjawab? Ya, silakan. Jadi ayat-ayat ini mengingatkan saya bahwa saya diciptakan secara istimewa oleh Allah sendiri. Saya bukanlah hasil kebetulan, melainkan karya tangan Tuhan yang penuh kasih. Allah mengenal setiap bagian dari diri saya, baik kekuatan maupun kelemahan, dan semuanya memiliki tujuan yang berharga. Saya dipanggil untuk menghargai diri sendiri, karena di dalam diri saya ada gambar dan rupa Allah. Ini membuat saya lebih percaya diri dan bersyukur atas keberadaan saya. Oke, kita tepuk. Kemudian di ayat yang kedua, Kejadian Feby. Menurut saya, jika kita memahami ayat ini, menegaskan bahwa setiap manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Artinya, keunikan kita bukan sekedar perbedaan fisik atau bakat, tetapi berasal dari citra ilahi yang ada di dalam diri kita. Maka, beberapa bagian yang membuat saya merasa unik itu yang pertama, akal dan kemampuan berpikir. Yang kedua, perasaan dan kasih. Yang ketiga, kehendak bebas. Keempat, kualitas atau kesadaran akan Tuhan. Dan yang kelima, kepribadian dan bakat yang khas. Terima kasih, tepuk. Baik teman-teman, karena sudah pahami semua apa yang Pak Guru jelaskan tadi dari awal dan sampai tadi dengan teks kitab suci, dua kitab suci itu, sekarang untuk mau memastikan sejauh mana pemahaman kalian tentang materi pembelajaran kita pada hari ini. Karena teman-teman sudah duduk dalam kelompok, jadi Guru langsung membagikan LKPD. Kalau sudah pahami, nah sekarang silakan mengajar. Ada kelompok yang sudah? Ada yang belum? Guru kasih waktu 5 menit lagi. Dan presentasi.
Baik, karena waktu diskusi kita sudah selesai, sekarang kita akan presentasi. Aku minta masing-masing kelompok mengutus satu orang saja untuk maju ke depan dan membacakan cerita yang ditulis di buku catatan kalian. Iya Pak Guru. Baik, sekarang kelompok 3, silakan maju berbicara kelompok. Baik, dari keempat tema yang kami ambil itu, aku bisa meski berbeda dengan judul Langit yang Sama. Di sekolah menengah, Rani dikenal sebagai anak yang tidak bisa mendengar. Ia berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat dan sering merasa terpisah dari teman-temannya yang bisa berbicara bebas. Meskipun demikian, Rani selalu datang ke sekolah dengan senyum dan semangat yang tinggi. Suatu hari, sekolah mengadakan lomba puisi. Rani ikut, tapi banyak yang ragu. Bagaimana Rani ini bisa membaca puisi kalau dia tidak bisa berbicara? Kata seorang teman. Namun, Rani tidak menyerah. Ia menulis puisinya yang berjudul Langit yang Sama, tentang mimpi, perbedaan, dan keberanian. Saat lomba tiba, Rani tidak membacakan puisinya dengan suara, melainkan dengan gerakan tangan dan ekspresi wajah yang penuh makna. Seorang teman menerjemahkan di sampingnya. Ketika Rani menatap ke arah penonton, semua mata terharu. Tak satu pun suara terdengar selain tepuk tangan di akhir penampilan. Puisi Rani tidak hanya memenangkan lomba, tapi juga membuka hati banyak orang. Sejak saat itu, teman-temannya belajar sedikit bahasa isyarat agar bisa berbicara dengan Rani. Sekian. Kita tepuk tangan dulu untuk ya, apa tadi judulnya tadi? Langit yang Sama. Langit yang Sama. Ya, tepuk tangan sekali lagi. Ini saya sangat benar. Baik, ya kita lanjut ke kelompok 4. Tema yang kami ambil itu Tuhan menciptakan aku spesial yang berjudul Lukisan Telinga. Namanya Mika, seorang siswi kelas 10 yang sering merasa tidak percaya diri. Ia tidak sepintar teman-temannya dalam pelajaran matematika, tidak sehebat mereka saat tampil di depan umum. Kadang ia bertanya dalam hati, kenapa aku tidak seperti mereka? Apa aku punya keistimewaan? Suatu hari, guru agama meminta semua siswa membuat karya bertema ciptaan Tuhan yang indah. Mika memilih melukis. Ia menggambar pemandangan penuh warna, gunung, sungai, pelangi, dan di tengahnya ada gambar anak kecil yang tersenyum. Ketika karyanya dipajang di depan kelas, semua orang terdiam kagum. Lukisan Mika sederhana tapi penuh makna. Di bawah lukisannya tertulis, "Aku bagian dari ciptaan Tuhan. Mungkin aku tidak sempurna, tapi Tuhan tidak pernah salah menciptakan aku." Guru dan teman-temannya menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Saat itu Mika sadar, Tuhan memberinya talenta yang unik, bukan untuk dibandingkan, tapi untuk disyukuri dan dibagikan. Ya, dan Oke, baik. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Apa tadi judulnya? Ya, lukisan tenda. Kita masuk ke kelompok 2. Silakan. Guru dan teman-teman, di sini kami mengambil tema setiap orang punya talenta. Nah, kami membuat cerita pendek dengan judul Suara dari Balik Piano. Di sekolahnya, Riko dikenal sebagai anak yang pendiam. Ia tidak pandai berbicara di depan kelas, apalagi tampil di hadapan banyak orang. Setiap kali ada lomba pidato atau olimpiade, ia hanya duduk diam di pojok, mendengarkan teman-temannya berlatih. Kadang ia merasa tak berguna. Namun di rumah, Riko punya dunia lain. Ia sering duduk di depan piano tua milik ayahnya, memainkan melodi lembut yang ia ciptakan sendiri. Hanya ibunya yang tahu bahwa di balik diamnya, Riko punya talenta luar biasa. Suatu hari, guru musik di sekolah mendengar Riko bermain saat menunggu dijemput. Guru itu kagum, lalu meminta Riko untuk tampil di acara sekolah. Nah, di sini awalnya Riko menolak, tapi akhirnya setuju dengan tangan gemetar dan hati berdebar. Ketika hari itu tiba, aula menjadi hening. Saat jari-jari mulai menekan ketuks piano, suara indah mengalun, membuat semua yang hadir terpukau. Setelah ia selesai, ruangan bergemuruh dengan tepuk tangan. Nah, dan sejak saat itu, Riko tidak lagi disebut sebagai anak pendiam, melainkan ia dikenal sebagai anak dengan musik yang menyentuh hati. Terima kasih. Baik, teman-teman. Kita ice breaking dulu ya. Kita bangun berdiri. Tepuk 1, tepuk 2, semangat. Tepuk 3, konsentrasi. Tepuk 1, 2, 3, semangat.
mendengar semua cerita yang menarik. Pesan moral yang kalian peroleh dari cerita tadi yang disampaikan oleh teman-teman yang lain, Pak Guru minta teman-teman untuk menuliskannya dan kemudian nanti dikumpulkan. Guru kasih waktu 5 menit ya, bisa? Bisa. Kalau sudah nanti akan perwakilan kelompok untuk mengumpulkan. Baik, sekarang Guru mau beri sedikit penguatan tentang materi yang kita pelajari tadi. Yang pertama, kita harus ingat bahwa keunikan yang kita miliki itu adalah satu anugerah yang perlu kita syukuri. Karena ada banyak orang yang tidak bersyukur dengan apa yang dimiliki. Ya, keunikan yang dia miliki belum tentu dia bersyukur. Nah, lewat materi hari ini, Pak Guru mengajak teman-teman supaya kita harus mampu bersyukur dan kita menjadikan keunikan itu sebagai sebuah anugerah sehingga kita bisa menghargai orang lain. Kenapa? Karena ingat, kita ini diciptakan segambar, serupa, dan secita. Dan dari situ kita diajak supaya kita bisa mampu untuk menghargai diri sendiri dan lain. Selanjutnya kita akan bersama-sama menyimpulkan seluruh materi pembelajaran kita pada hari ini. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan seluruh materi pembelajaran kita pada hari ini. Mungkin bisa Cika? Ya, silakan Cika. Tiap manusia adalah ciptaan Allah yang unik dan istimewa. Tidak ada dua manusia yang benar-benar sama. Perbedaan adalah tanda kasih dan kebesaran Allah. Keunikan adalah anugerah yang perlu disyukuri, bukan dibandingkan. Kita diajak untuk menerima diri sendiri apa adanya dan terus mengembangkan potensi yang dimiliki. Kita juga dipanggil untuk menghargai keunikan teman-teman karena perbedaan menjadikan hidup lebih indah dan saling melengkapi. Melalui pembelajaran ini, kita belajar untuk hidup dalam kasih, saling menghormati, dan bekerja sama dalam keberagaman. Baik, kita bertahan. Ada poin-poin inti yang disebutkan oleh ciptaan Allah yang unik, tanda kasih dan kebesaran Allah. Lalu keunikan adalah anugerah. Kemudian menerima diri sendiri apa adanya, menghargai orang lain, hidup dalam kasih, saling menghormati dan bekerja sama. Baik teman-teman, sekarang Guru mau memberikan sedikit apresiasi kepada teman-teman semua, mulai dari awal hingga mau di penghujung kegiatan pembelajaran kita ini, mulai dari diskusi, presentasi, membuat cerita inspiratif tadi, dan juga refleksi itu semua teman-teman begitu antusias, aktif, dan mungkin teman-teman sudah sangat paham apa yang kita pelajari pada hari ini. Begitu ya teman-teman ya? Ya, Pak. Baik teman-teman, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, di minggu depan nanti kita akan belajar lagi lebih jauh tentang keunikan ini berkaitan dengan tema bagaimana merubah sikap negatif yang ada dalam diri kita itu menjadi kekuatan. Sampai di sini, Guru sekali lagi ucapkan terima kasih untuk semuanya, dan untuk menutup seluruh kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, Guru minta Eca untuk pimpin kita dalam doa penutup. Mari kita berdoa dalam nama Ya Bapa Tunggal yang Maha Kudus, Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Kudus. Kembali lagi segala kesukaan kepada Bapa kami dari awal kegiatan pembelajaran kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Allah Kudus. Terima kasih Eca. Oke, baik. Selamat siang dan sampai jumpa. Selamat siang.